kami berkolaborasi dengan Satgaster, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di seluruh perbatasan, bagaimana kita berupaya meningkatkan paling tidak taraf kehidupan, taraf pendidikan, kemudian bagaimana kita membantu atau mengentaskan stunting di sana. Itu yang main point kita pada saat melaksanakan tugas Satgas Pamtas. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Letu CHK Koat Kede Yolanda di podcast Yogi Supardi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tugas pokok TNI sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas pokoknya itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Di mana tugas pokok itu dilaksanakan melalui operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, di operasi militer selain perang ini banyak sekali tugas-tugas dari TNI, dan salah satunya adalah mengamankan wilayah perbatasan. Menarik untuk dibahas. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Batalion 744 yang baru saja selesai melaksanakan tugas pengamanan RI-RDTL atau Republik Demokratik Timor Leste. Langsung saja kita sapa Letkol Infantri Yudi Yahya. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi Mbak Yola, selamat pagi Mbak Anggi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, astungkara baik. Komandan bagaimana? Alhamdulillah sehat setelah terbang dari Atambua menuju Bali, semuanya sehat Mbak. Berarti langsung ya Komandan dari Langsung, Atambua. Tahap kita semangat di sini. Wah, luar biasa. Terima kasih Komandan sudah berkenan hadir. Sama-sama semuanya. Komandan, kalau boleh tahu sebelum menjabat sebagai Danyon pernah menjabat sebagai apa aja Komandan? Saya Mbak lulus dari Akademi Militer tahun 2003, kemudian kebijakan Bapak Kasat waktu itu Jenderal TNI Riamizat Riyakudu, seluruh abituren 2003 bertugas sebagai Danramil. Jadi penempatan saya pertama sebagai Danramil di Maluku, kemudian saya pama di Yonif 631 Antang, kemudian saya berdinas sebagai Kasih Op Brigif 7 Rimba Raya, Wadanyon 131, kemudian saya Sesko berdinas di Pusterat, dan sekarang saya sebagai Komandan Batalion Infantri 744 Satya Yuda Bakti. Satya Yuda Bakti, SYB ya Komandan ya? SYB Mbak. Berarti udah lumayan lama ya pengalaman Komandan dalam memimpin pasukan ini Komandan? Alhamdulillah sudah hampir 20 tahun berdinas Mbak. Saya bertugas di sini. Seperti itu. Kemarin tahun berapa Komandan Satgasnya? Saya Satgas sesuai dengan perintah dari Mabes TNI, kita insert ke daerah perbatasan sektor timur RI-RDTL di tanggal 13 September 2022, yang mana seharusnya kita melaksanakan tugas selama 9 bulan. Ternyata pada saat pergantian Panglima TNI, tugas kita menjadi 1 tahun. Jadi kita pun baru turun kemarin tanggal 2 November, jadi 1 tahun lebih 1 bulan Mbak. Yang seharusnya 9 bulan. Hanya 9 bulan dan diperpanjang menjadi 1 tahun. Perasaannya gimana Komandan? Tetap semangat dong ya. Nggak ada alasan, kita harus tetap semangat. Berapa lama sih waktu untuk persiapan pemberangkatan Satgas kemarin? Pada saat kami penyiapan kurang lebih selama 6 bulan. Di dalam 6 bulan itu dimulai dari latihan perorangan sampai dengan latihan pratugas, di mana latihan ini kita lebih ditekankan bagaimana SOP atau Standard Operation Procedure di tiap-tiap perorangan, sampai dengan hubungannya per pos, kemudian per kompi pengamanan, sampai dengan tingkatan batalion. Jadi bagaimana kita make sure di tiap-tiap individu dia mengetahui, oh ini yang harus saya lakukan, ini batasan yang harus saya lakukan, dan ini harus sebuah tindakan yang saya harus kerjakan manakala terdapat menghadapi situasi atau
apalah yang terjadi di perbatasan sana. Biar tetap siap dalam dinamika yang ada Iya, gitu Komandan betul ya. Baik. Mbak. Jadi mereka harus tahu dan harus mengerti ini yang harus saya kerjakan bekerja sama dengan CIQS yang ada. Di sini adalah custom, immigration, and quarantines di situ. Jadi kita saling berkolaborasi khususnya dari PLBN Mota Ain sampai dengan di PLBN Mota Masin, dari Kabupaten Belu sampai dengan Kabupaten Malaka. Baik. Seperti itu Mbak. Berapa sektor Komandan yang ada di sana perbatasan? Kalau di perbatasan ada 2 sektor Mbak. Di sektor timur yaitu kami Yonif 744 Satya Yuda Bakti, dimulai dari Mota Ain, PLBN Mota Ain sampai dengan PLBN Mota Masin. Di situ terdapat 26 pos termasuk Mako Satgas. Kemudian satu sektor lagi di sektor barat adalah Yonkaf 10 Mendagiri. Itu jadi kami bagi sektornya di situ. Panjang perbatasan pun berbeda, di mana panjang perbatasan di sektor timur itu kurang lebih 149,1 km yang harus kami jaga di sana. Seperti biasa. itu Mbak. Lalu pos-posnya ada berapa Komandan? Pos-pos yang langsung berhadapan dengan perbatasan Republik Demokratik Timor Leste itu ada 25 pos. Satu pos lagi Mako Satgas itu berada di kota Atambuanya. Di situ jadi jumlah keseluruhan ada 26 pos Mbak. Secara keseluruhan. Lalu bagaimana kondisi masyarakat yang ada Komandan? Kalau saya berbicara tentang kondisi masyarakat Mbak, alhamdulillah Batalion 744 pun berada di Atambua. Jadi kami paling tidak sudah mengetahui bagaimana tipologi wilayah yang ada di perbatasan. Itu adalah salah satu keuntungan atau kelebihan batalion kami untuk melaksanakan tugas perbatasan di sana. Kalau saya berbicara tentang perbatasan di RDTL sana dan sebagainya, kehidupan ekonomi, kemudian kehidupan pendidikan itu membutuhkan support yang lebih. Kemudian kami sebagai Satgas Pantas RI RDTL Sektor Timur tentunya dengan beberapa program yang sudah ditetapkan oleh Mabes TNI, kemudian Mabesat, kemudian kami ada Kolak Op juga, Korem 161 Wirasakti. Kami berkolaborasi dengan Satgaster, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di seluruh perbatasan, bagaimana kita berupaya meningkatkan paling tidak taraf kehidupan, taraf pendidikan, kemudian bagaimana kita membantu atau mengentaskan stunting di sana. Itu yang main point kita pada saat melaksanakan tugas Satgas Pantas. Seperti itu Mbak. Lalu upaya yang dilakukan nih dari Satgas ini setelah melihat kondisi masyarakat di sana bagaimana Komandan? Upaya yang dilakukan Satgas, kami sudah rencanakan dari 6 bulan awal sebelum kami melaksanakan tugas, bahwa melalui Giat Binter ada 3 metode yang kami lakukan, yaitu yang pertama komunikasi sosial, kemudian yang kedua bakti TNI, dan ketiga adalah bagaimana menciptakan ketahanan wilayah di perbatasan. Dari 3 metode Binter yang kami lakukan ini sudah kami upayakan membreakdown per item-item dari metode yang ada. Contohnya komunikasi sosial, kami melakukan anjang sana, kami melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di perbatasan agar tidak terjadi tindakan-tindakan ilegal dari masyarakat, tidak perlu melakukan mungkin seperti illegal trafficking, kemudian ada mungkin yang lain dan sebagainya. Kemudian bagaimana kami memberikan edukasi kepada anak-anak, jadi kami membuka les juga di pos, anak-anak datang ke pos dan sebagainya. Kemudian kami di metode bakti TNI, kami melihat
apa yang terbatas di sana Mbak. Contohnya MCK yang belum ada di rumah, kemudian persiapan gereja, masjid, kemudian ada rumah warga kami upayakan untuk membantu di situ biar hidupnya lebih nyaman Mbak di situ. Nah, di ketahanan wilayah Mbak, kami beserta seluruh prajurit bagaimana menciptakan ketahanan pangan di sana. Kami bersama-sama dengan masyarakat menanam seperti sayur-sayuran, kemudian kami membantu distribusi sayur-sayuran tersebut ataupun hasil-hasil alam yang ada di sana. Kami membantu dengan truk yang ada di Mako Satgas, kami bantu distribusi ke kota Tambua karena memang di perbatasan sana agak susah angkutannya. Jadi bagaimana kita mengimbus semua di situ Mbak, memudahkan masyarakat seperti itu Mbak. Jadi Komandan setelah tadi menceritakan beberapa program yang telah dilaksanakan pada saat penugasan di perbatasan. Selama di sana, program unggulan saya sudah bilang kepada seluruh Satgas sebelum masuk Mbak Anggi. Ya. Di situ ada setia menjaga perbatasan NKRI. Baik. Ada program perpustakaan keliling, jadi motor dinas tiap pos, satu pos kan ada satu Mbak. Baik. Kita modifikasi sedemikian rupa, buku-buku kelas berapa di situ, mungkin SD atau SMP, semampu kami siapkan. Kalau tidak ada yang dimiliki, jadi tiap hari mereka akan berkeliling. Kemudian anggota kami yang pos, dia memberikan penerangan pelajaran seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau mungkin mereka anak-anak yang sekolah ini Mbak, anak-anak yang sekolah ini tidak sudah selesai pelajaran, mereka akan datang ke pos Mbak. Jadi sambil memberikan pelajaran tambahan, mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi hanya itu yang kami lakukan dan alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahun itu berjalan terus Mbak Anggi. Berarti anak-anak di sana itu sangat antusias. Alhamdulillah sangat antusias dan itu berlanjut secara terus menerus gitu Mbak, program ini. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan itu sumbangsi Satgas kepada anak-anak yang ada di perbatasan Mbak. Ya, semoga bisa berlanjut ya Komandan ke depannya. Nanti siapapun yang Satgas di sana gitu kan, pasti. Anak-anak di sana juga semakin bisa tahu lah gimana perkembangan zaman gitu kan. Betul, Komandan. Betul, nah, lalu kalau boleh tahu ada program seperti patroli gabungan gitu nggak Komandan di sana? Oke Mbak, kalau kita bicara tentang patroli gabungan, ini kita harus mengkomparkan dulu ya Mbak. Ini kebetulan ini udah 2 kali saya Satgas Pamtas ini. Yang pertama waktu saya PAMA, saya sudah merasakan Pamtas RI Malaysia di sektor timur waktu itu. Nah, ini yang kedua saya RIRDTL dan saya sebagai dan Satgas. Di RIRDTL ini belum ada agreement, perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste. Bagaimana melakukan kerjasama membina hubungan diplomatik khususnya yang Satgas Mbak. Kalau di RI Malaysia dia sudah terjadwal dan terprogram Mbak. Tiap tahun itu ada 2 kali kunjungan dia di situ. Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia. Nah, khusus RIRDTL sampai sekarang belum ada Mbak, Mbak Yola dan Mbak Anggi. Jadi perbedaan konsep pertahanan di Timor Leste pun berbeda Mbak. Kalau kita yang jaga tentara, mereka yang jaga dari UPF atau dari polisinya Mbak ya. Jadi pada saat kemarin ada beberapa kunjungan dari Mabes TNI, dari beberapa kementerian perbatasan, kami sudah menyampaikan kendala-kendala yang terjadi. Dengan adanya harapan kami Mbak, dengan adanya kegiatan-kegiatan kalau nanti seperti di RI Malaysia, kita itu lebih mudah menjalin kerjasama,
menjalin persahabatan, karena apapun ceritanya di perbatasan sana antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Timur Leste, mereka saling saudaraan aja sebenarnya, nggak terlalu berbeda, jadi saling berkunjung saja, seperti itu Mbak. Lalu gambaran patok di sana tuh gimana Komandan? Bentuknya pagar atau seperti mungkin besi? Kalau pagar kebanyakan ngelihat film Amerika dengan Meksiko ini Mbak. Kayaknya Mbak Yola dengan Mbak Anggi harus melihat kondisi real yang ada di Atambua sana. Kalau Komandan balik saya ikut boleh nggak? Boleh. Nanti akan kita undang ke sana. Nggak balik ke sini lagi nanti Komandan. Nanti kembali. Jadi Mbak Yola dan Mbak Anggi, di perbatasan RI RDTL dengan panjang 149,1 km sana, kita hanya patok Mbak, sesuai dengan perjanjian antara RI dengan RDTL di tahun 2003 yang sudah disetujui. Terdapat 702 patok, di mana terbagi antara CBDRF, PBN, kemudian ada di situ BSP. Nah, patok-patok tersebut itulah yang selalu kita kontrol, selalu kita lihat selama 1 tahun. Jangan sampai ada pergeseran, kemudian jangan sampai hilang dan sebagainya. Hanya pada saat 1 tahun kami melaksanakan Satgas Mbak, ada beberapa patok yang hilang, namun hilangnya bukan karena kesengajaan. Jadi nanti saya harap Mbak Yola dengan Mbak Anggi ke perbatasan sana dan bisa melihat bahwa antara RI RDTL terdapat sungai kering yang memisahkan ya Mbak ya, dan di tengah-tengahnya sana itu ada patok. Nah, pada saat musim hujan, tembok-tembok yang setinggi kurang lebih 4 meter tersebut Mbak, itu akan penuh dengan air bandang Mbak. Nah, disitulah patok-patok batas negara karena derasnya air tersebut hilang Mbak, dan kami sesuai prosedur yang sudah kami lakukan, kami hanya bisa melaporkan, kemudian kami akan menandai berbentuk bendera merah putih bahwa itulah seharusnya letak patok-patok batas negara yang kita miliki Mbak, dan di situ pun dilihat juga oleh UPF Mbak. Jadi it's okay lah menurut saya. Berarti nggak langsung diganti gitu Komandan ya? Maksudnya prosedurnya panjang nih untuk menggantikan Mbak lagi gitu ya Komandan? Itulah yang kita latihkan kepada prajurit, mulai dari perorangan sampai dengan bagaimana hubungan satu satgas. Apabila terdapat satu patok yang hilang, kita tidak bisa serta-merta langsung bikin patok yang sama gitu, nggak bisa, karena itu akan menyalahi SOP yang ada. Nanti Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mbak, nah itu akan mendata juga, kemudian kita laporkan juga ada beberapa patok yang hilang, dan apabila mau diganti atau dibentuk patok yang baru, pihak Timor Leste, kemudian dari Badan Pengelola Perbatasan Timor Leste, kita akan membuat bersama juga, mereka akan melihat dan kita cocokkan dengan koordinat yang ada bahwa disitulah seharusnya letak patok yang ada, seperti itu. Wah, kayak berarti gitu, harus antara kedua negara gitu ya Komandan ya. Mengetahui harus antara ada saksi kedua negara. Kan. Betul. Lalu kan selama ini berarti hubungan antara Indonesia dengan RDTL itu kan sudah baik nih Komandan. Betul Mbak. Terutama dengan pasukan pengaman wilayah perbatasan. Betul. Lalu harapan ke depan Komandan kepada Satgas yang nantinya akan bertugas di situ apa Komandan? Harapan saya sebagai mantan dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur kepada pengganti saya Yonif 742, tentunya kita membawa nama Kodam 9 Udayana untuk selalu berbuat yang terbaik, kemudian memajukan masyarakat perbatasan, dan saya yakin Danyon 742 sudah memiliki program-program unggulan yang sudah disiapkan dengan baik juga, sehingga Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 742 akan berhasil dan mengharumkan nama Kodam 9 Udayana. Amin. Amin Mbak. Lalu apalagi nih Komandan, pesan-pesan yang mau Komandan sampaikan untuk kita generasi muda, generasi muda. Tapi saya masih muda juga lah Mbak. Iya, saya Komandan kan senior ya. Oh, iya, nanti agak senior biar kita dikit bisa lah Mbak berhasil ya. gitu seperti Komandan.
eh orang tua saya selalu berpesan kepada saya, Le katanya, urip iku sing urup, seperti itu. Jadi filosofinya kita sebagai manusia, bagaimana kita itu hidup kemudian menerangi kawan-kawan yang lain. Manusia itu adalah makhluk sosial, Mbak, dan dia bukan makhluk individu. Bagaimana kita bisa membantu, kemudian kita bisa memberi tanpa pamrih. Itu yang selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya, dan mudah-mudahan Mbak berdua kita sebagai generasi penerus di TNI AD dan berdinas di Kodam 9 Udayana bisa kita menjadi lebih baik, seperti itu, Mbak. Amin. Kita kan lagi. sudah insan penerangan nih Komandan, senantiasa menerangi seperti yang Komandan menerangi. bilang tadi. Berarti kita udah terang benderang. Udah Mbak. terang benerang. Baik, terima kasih Komandan sudah Baik, berkenan Mbak. hadir. Baik, terima Semoga kasih. Komandan sehat. Amin. Kedepannya Ya mungkin Rabbal Komandan menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi, bisa semakin Amin, sukses. ya Rabbal Dan Alamin. tentunya Amin. kecipratan ya, kita juga sukses Oh ya. iya, Baik, amin. Mbak. Seperti Komandan Pasti. juga sukses. Amin. Amin. Sehat-sehat Insyaallah. Komandan. Samodok. Samodok.